Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Ridwan Setion. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang metabolisme. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan apa topik pembahasan kita kali ini. Pertama, apa itu metabolisme protein? Yang kedua, tahap metabolisme protein. Yang ketiga, fungsi metabolisme protein. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi metabolisme protein. Yang kelima, gangguan metabolisme protein. Dan yang terakhir, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan apa topik. Apa sih yang dimaksud dengan metabolisme protein? Jadi teman-teman, metabolisme protein adalah serangkaian proses biokimia dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk pemecahan, penyerapan, pemanfaatan, dan pembuangan protein yang berasal dari makanan atau dari jaringan tubuh itu sendiri. Proses ini sangat penting untuk menjaga berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, perbaikan jaringan, produksi enzim. Tahapan metabolisme protein. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan 3 tahapan utama dalam metabolisme protein di dalam tubuh kita, yang dimulai dari proses pencernaan, kemudian penyerapan, hingga akhirnya sintesis protein. Yang pertama, kita mulai dengan pencernaan protein. Proses ini terjadi di saluran pencernaan, dimulai dari lambung hingga usus halus. Di lambung, enzim pepsin mulai memecah protein dari makanan menjadi rantai yang lebih pendek yang disebut peptida. Proses ini kemudian dilanjutkan di usus halus dengan bantuan enzim-enzim seperti tripsin dan kimotripsin yang memecah peptisida menjadi asam amino bebas. Selanjutnya, absorpsi asam amino. Asam amino yang dihasilkan dari pencernaan tadi diserap oleh dinding usus halus, lalu masuk ke dalam aliran darah. Dari sana, asam amino diedarkan ke seluruh tubuh dan siap digunakan oleh sel-sel tubuh untuk berbagai fungsi. Dan yang terakhir, kita masuk ke tahap sintesis protein. Di tahap ini, tubuh menggunakan asam amino yang sudah tersedia untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh seperti otot, enzim, hormon, dan tahapan metabolisme protein. Baik, di slide ini selanjutnya fungsi metabolisme protein. Pada slide ini saya membuat 4 fungsi. Fungsi yang pertama itu membangun dan memperbaiki jaringan. Asam amino dari protein digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, terutama otot, kulit, dan organ tubuh kita. Fungsi yang kedua, menghasilkan enzim dan hormon. Contohnya itu hormon pertumbuhan. Fungsi yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Fungsi yang keempat, sumber energi. Jika misalnya karbon dan lemak tidak cukup, protein dapat diubah menjadi energi melalui proses gluconeogenesis, meskipun ini bukan fungsi utama. Faktor yang mempengaruhi metabolisme protein. Yang pertama, asupan protein. Mengapa asupan protein berpengaruh? Karena tubuh membutuhkan asam amino dari makanan berprotein untuk membangun, memperbaiki, dan mempertahankan jaringan tubuh termasuk otot. Detailnya seperti ini. Jika asupan protein cukup, tubuh memiliki cukup asam amino untuk sintesis protein otot dan enzim. Jika asupan protein kurang, tubuh akan mulai memecah protein dari otot
untuk memenuhi kebutuhan asam amino, terutama saat defisit energi. Jenis dan kualitas protein, misalnya protein hewani dan nabati, juga mempengaruhi seberapa efisien protein di metabolisme. Yang kedua, keseimbangan energi. Kenapa keseimbangan energi bisa berpengaruh? Karena metabolisme protein sangat tergantung pada apakah tubuh dalam kondisi surplus, defisit, atau seimbang energinya. Yang ketiga, hormon dan faktor pertumbuhan. Mengapa berpengaruh? Karena hormon adalah pengatur utama metabolisme, termasuk metabolisme protein. Gangguan metabolisme protein. Gangguan metabolisme protein dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gambar yang ada di atas, seperti penyakit ginjal, penyakit hati, dan gangguan pencernaan. Jadi teman-teman, kalau kita tidak memenuhi 3 hal yang sebelumnya dari slide yang sebelumnya, kita kemungkinan besar akan mengalami penyakit dan gangguan tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai hal tersebut terjadi dengan cara menjaga pola makan yang seimbang, mencukupi kebutuhan protein harian, serta menjalani gaya hidup sehat agar proses Gangguan metabolisme protein. Gangguan metabolisme protein dapat menyebabkan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya itu metabolisme protein adalah proses penting yang memungkinkan tubuh memanfaatkan protein dari makanan untuk menunjang berbagai fungsi vital. Proses ini meliputi 3 tahap utama. Yang pertama, pencernaan protein, absorpsi asam amino. Yang ketiga, sintesis protein. Melalui ketiga tahap ini, tubuh dapat membentuk enzim, hormon, dan memperbaiki jaringan seperti otot. Oleh karena itu, pemahaman mengenai metabolisme protein sangat penting, terutama bagi individu aktif atau atlet, karena mendukung pemulihan pertumbuhan otot dan performa tubuh secara keseluruhan.